Selamat datang di New Identity Church Indonesia, tempat di mana iman dan komunitas menjadi satu. Di sini kami percaya akan kasih, kebersamaan, dan menerima satu sama lain dengan apa adanya. Mari kita siapkan setiap hati untuk memuji, menyembah, belajar, dan bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus. Tidak peduli siapa Anda atau dari mana Anda berasal, selalu ada tempat bagi Anda di sini. Bersama kita rasakan kehangatan berkomunitas dan kegembiraan menyembah Tuhan Allah kita. Sampai jumpa di New Identity Church. Dimanapun saya ditempatkan dan hari ini saya ada di sini, terima kasih buat Pak Gembala, Ibu, dan juga seluruh koordinator pelayan Tuhan, dan seluruh jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Saudara bersuka cita, amin. Kita buka Alkitab kita, saudara, di dalam satu kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20, Yohanes pasal yang ke-20, ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua saja, terlebih dahulu. Yohanes pasalnya yang ke-20, ayat yang pertama dan ayat yang kedua saja. Selamat Paskah buat saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita akan baca bersama-sama di dalam 2,5 jam ke depan. Kita akan, amin? Saya kayaknya enggak amin ya. Kita akan melihat bagaimana peristiwa Paskah yang pertama itu terjadi. Kenapa saya katakan Paskah yang pertama? Karena selanjutnya tiap-tiap hari selalu harus ada Paskah dalam hidup kita. Yaitu kebangkitan Yesus selalu ada dalam hidup kita. Ya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ayo baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain, yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Saudara. Jadi kelahiran Kristus atau kebangkitan Tuhan Yesus itu diikuti dengan satu tindakan. Saudara. Tindakan dari manusia diikuti oleh tindakan. Sama seperti kalau saya ingin menyatakan kepada saudara bahwa keselamatan itu anugerah. Dan keselamatan itu harus diikuti dengan tindakan. Jangan salah paham ya, bahwa keselamatan itu karena perbuatan baik kita, bukan. Tetapi setelah selamat harus diikuti dengan tindakan. Amin. Tindakan siapa? Tindakan orang-orang yang percaya. Sama seperti ini. Alkitab bilang, bahwa kebangkitan Yesus after the resurrection of Jesus or Jesus resurrection itu harus ada tindakan dari kita. Kalau tidak, dari mana kita tahu bahwa dia bangkit? Halo. Dari siapa? Dari ini Maria Magdalena yang hari ini kita kenal sebagai the first evangelist. Ya. Pasca kebangkitan Yesus, dia yang lihat ke kubur. And after that kita tahu all the 11 ya, dari murid-murid Yesus itu juga percaya. Nanti kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan, ya, ayat yang ke-9, maka masuklah juga murid yang lain. Ini bicara tentang Yohanes ini, yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Dan ia melihatnya dan percaya. Tapi saya dan Anda harus berhati-hati. Kadang orang yang lebih dahulu mengalami Paskah itu, atau mengalami satu jejak atau langkah ya, yang terlebih dahulu, kalau dia nggak jaga dengan baik, dia bisa tersusul. Saudara. Ini berkatnya bagi kita adalah siapapun yang melayani di tempat ini, kalau dia tidak jaga hidupnya atau langkahnya dengan baik, dia akan kesusul dengan orang lain yang di belakang dia.
That's the truth. Ini kebenarannya. Ya. Jadi siapapun Anda yang hari ini sedang melayani Tuhan, jangan euforia dulu karena kita harus jaga itu dengan baik. Otherwise, nanti ada orang yang menyusul kita. The fact, kita melihat bahwa Yohanes itu terlebih dahulu karena dia mencintai. Dan selalu dia sebut murid yang dikasihi oleh Tuhan. But we must remember one thing. Kita boleh bilang kita mengasihi, tapi be careful juga. Kalau kita nggak jaga dengan baik, jatuh. Or setidaknya tersusul. Atau setidaknya ada orang lain yang mendapatkan berkat itu. Gitu. Kalau nggak hati-hati. Jadi kebangkitan Tuhan itu harus kita pelihara sama seperti kita mendapatkan keselamatan. Siapa bilang bahwa keselamatan itu, ya memang kalau konotasi pengertian, keselamatan itu sekali dan untuk selama-lamanya. Konotasi pengertian bahwa Yesus yang mengerjakan keselamatan itu tidak akan pernah bisa itu dihapus oleh siapapun. Keselamatan itu kekal selamanya yang Yesus buat. Tapi kalau saya dan Anda sebagai orang-orang yang diselamatkan menolak itu, dengar baik, menolak itu ya sudahlah. Apa harus dikata gitu. Sama seperti saya diundang di NIC di tempat ini, kalau saya menolak undangan itu, ya saya nggak akan pernah datang ke sini. Terus kalau ada orang bilang, iya Pak ya Bapak nggak pernah ke sini ya. Terus ada orang bilang karena nggak diundang. Diundang kok. My decision, my fault, my mistake. Kalau saya tidak memenuhi undangan itu. Sama seperti keselamatan. Amin, saudara. Kita beribadah bukan mencari keselamatan, bukan. Keselamatan itu sudah ada di tengah-tengah kita. Dan sekarang karena kita sudah selamat gitu. Itu sama juga seperti kita mandi, karena kita sudah mandi bersih, masa iya masuk lumpur lagi sih. Iya dong, masa sebodoh itukah kita gitu. Udah bersih, wangi nih ya, wangi bersih pakai parfum segala macam. Terus kita keluar untuk cari lumpur lagi gitu, kan bodoh ya. Itu sama kita bisa pakai itu. Yesus menyelamatkan kita, tidak ada satupun hal apapun yang bisa membatalkan itu keselamatan. Enggak ada bisa. Tapi you and I myself bukan batalkan itu, karena menolak itu. Maka keselamatan bukan tidak terjadi, tapi bukannya undur, tapi kita dorong ke kiri dan ke kanan. Nah, orang yang seperti itu harus hati-hati. Dan pelajaran daripada the resurrection of Christ, kita bisa melihat bagaimana Yohanes yang sudah terlebih dahulu masuk atau sudah di depan kubur, tapi dia nggak masuk. Kalau Anda mau melayani, layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Halo, masuklah. Jangan terus bilang begini, gue malas di gereja, gue nggak mau tahu lah soal keuangannya. Siapa yang mau kasih tahu keuangannya? Kalau gue tahu dapurnya gereja, ngapain juga masuk ke dapur-dapur? Orang di sini nggak ada dapur. Kalau Anda mau melayani, layani aja karena Anda melayani Tuhan, itu aja. Kenapa demikian? Karena Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu, itu aja. Peraturan-peraturan, hukum-hukumnya, ya, hal-hal yang tertulis, dituliskan, terus kalau dikhotbahkan, lakukan aja. Karena memang itu tertulis. Saya tidak mau lebih lanjut, apapun itu. Banyak orang bilang kalau saya mau diberkati dong, saya mau diberkati, tapi dia nggak mau dengar firman, dia nggak melakukan firman. Bukan berarti berkat Tuhan itu tidak ke dia, tetapi karena dia menolak itu. Menolak apa? Menolak melakukan firman. Karena yang penting sekarang harus jadi pelaku firman, saudara. Amin, saudara. Jadi kalau Anda mau diberkati, ya sederhana aja, berkat yang mana? Banyak berkatnya. Tuhan pernah bilang, jika engkau baik-baik mendengarkan perkataanku, jadi perkataan Tuhan harus didengarkan baik-baik, kan gitu pengertiannya. Give and you will be given. Nah, kalau Anda mau diberi, ya beri aja terlebih dahulu. Karena give and you will be given, kan itu hukumnya. Jangan berpolemik, saudara. Terus masuk-masuk ke hal-hal yang sebetulnya kita bukan ranah kita. Kenapa kita harus memberi? Kenapa sih duit gua ada di situ? Itu sih udah capek dengarnya. Ya.
If you want to be blessed, kalau Anda mau diberkati, give. Ini terjadi dalam hidup saya selama 62 tahun. Hukum yang saya ambil adalah give. Kan juga ada firman yang mengatakan, terlebih besar, terlebih mulia, terlebih hebat, terlebih baik memberi, berkat memberi daripada menerima. Terus Anda bilang, itu bisa-bisa aja gereja atau pengkhotbah, orang yang begitu adalah orang yang belum melakukan dan tidak melakukan. Kalau dia belum dan tidak melakukan dan dia sudah melakukan, pasti hidupnya gembira. Pasti. Karena apa? Dia sudah melakukan. Itu firman. Firman hanya dibagi dua. Yang pertama adalah hukum kewajiban, yang perintah, dan yang kedua adalah janji. That's it. As simple as that. Anda mau diberkati, lakukan firman, taati firman. Hukumnya, kerjakan hukumnya. Nanti janjinya pasti digenapi. Saya harus berdiri di hadapan sini, direkam bagus. Rasanya Pak, Bu, ya, Bu Gembala dan juga seluruh jemaat Tuhan. Rasanya cuma satu aja. Yang janji Tuhan belum terpenuhi dalam hidup saya, yaitu masuk kerajaan surga. Kalau yang lain bukan mendahului, bukan sombong, udah. You can name it, apa itu? Berkat jasmania, batinia, rohania, sudah. Apapun itu Anda sebut, udah. Apa ya, yang daging-daging tuh, tubuh-tubuh, udah. Makan sehari 3 kali itu aja dulu kan, udah dipenuhi. Kebutuhan, keperluan sampai hari ini, listrik, air, betul nggak? Dibayar oleh siapa? Tuhan, bukan saya. Saya nggak mau ambil kemuliaan, emang dia yang bayar kok. Anehnya gitu, nggak telat-telat, enggak. Ada aja. Mama saya sebelum meninggal bilang begitu sama saya, kamu harus jadi pelaku yang hebat, gitu. Karena kau sudah tahu hukum, kerjakan itu, taati itu, dan penuhi hukum itu, dan kamu akan dapat janjinya. Dan saya lihat benar. Keturunan, udah mau dilahirkan pakai ketelan air ketuban lah. Terus kelilit itu, tali pusat dari istri saya yang panjang banget kayaknya gitu. Dulu dia memang waktu masih muda mungkin suka main begitu. Kelilit bos. Dokter anak dan dokter kandungan udah nggak mau kasih tahu sama saya. Saya tanya sama dokter anak bilang dokter kandungan bilang dokter anak. Karena anak saya lagi keadaan gawat antara hidup dan mati. Orang suka bilang ngapain sih Pak itu disaksikan oleh pengalaman gue sih. Harus saya saksikan, betul nggak? Cerita lo sama cerita gue beda, kan gitu. Kalau beda punya kesaksian ceritakan. Tuhan paling senang kalau saya dan Anda memuliakan dia. Paling senang. Jangan dianggap remeh. Tiap every cent bahkan yang Tuhan berikan kepada kita itu anugerah. Tahu-tahu apa? Saya hanya cuma menatap langit di tempat parkir. Saya cuma bilang saya adalah anakmu. Dan rasa-rasanya kalau saya salah ampuni saya. Saya nggak berani bilang saya orang benar, tapi kalau saya salah. Tapi rasa-rasanya Tuhan, rasa-rasanya kayaknya nggak parah hidupku. Kayaknya aku juga banyak takut akan Engkau. Aku melayani Engkau. Aku jadi singer, aku pemimpin pujian, aku putra altar. Perhitungan itu sebagai kebenaran. Tolong Tuhan. Hari ketiga anak saya sudah hidup. Dan ternyata masuklah orang-orang yang bilang, tali pusar itu artinya Pak Pendeta, kalau kelilit itu artinya nanti pakai pakaian apa aja pantas. Saya bilang, nggak tahu pergumulannya, ya kan, kelilit gitu. Terus yang kedua kalau minum air ketuban artinya dia sehat dan dia akan memiliki badan yang besar. Memang dua-duanya sih tergenapi betul gitu. Cuman kan saya nggak lihatnya dari situ gitu. Saya cuma lihatnya satu, Tuhan itu baik. Amin ya saudara ya. Jadi buat saudara sini yang sudah tergabung di sini, ini nggak ada kong kali kong gitu. Bertahanlah di sini. Ayo belajar masuk lebih dalam lagi. Jangan cuma di pelataran. Tahu nggak jemaat pelataran? Jemaat yang datang cuman Natal dan Paskah. Terus yang kedua, yang nggak mau tahu dan nggak mau peduli. Maksudnya apa? Kalau pendetanya bagus datang.
Padahal yang bagus selamanya nggak pernah berubah Tuhan Yesus. Gitu. Lucu Pak, hidup Anda juga lucu kan gitu. Ya. Nah dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata kebangkitan itu for all. Kenapa demikian? Karena yang lihat kali yang pertama adalah Maria Magdalena. Halo. Jadi for you and me, for all. Ya. Pokoknya selama kita laki dan perempuan. Amin. Ya. Bahwasanya yang pria itu kan semua murid-murid, betul nggak? Ini yang perempuan Maria Magdalena. Udah nggak ada yang lain nih. Mengerti maksud saya? Jangan ada yang di tengah. Amin, saudara. Udah for all. Tapi kalaupun ada yang di tengah bertobat, Tuhan terima for dia juga. Halo, ya. Ya kalau agak sedikit ke kiri-kirian, ke kanan-kananan, sekarang berita Paskah lurus lagi. Setuju, saudara? Ya. Karena pertama kali dunia dijadikan, bahkan manusia pertama dijadikan cuma ada 2. Apa itu? Laki dan? Nah, jangan coba-coba bikin yang ketiga. Amin. Ini bisa perang dunia yang ketiga dalam hidupmu. Udah, kalau memang diciptakan pria, udahlah. Jadilah pria yang baik. Kalau memang wanita, jadilah. Gini, saya nggak mau berjudi dengan urusan dunia itu nanti dibawa ke atas. Ada banyak orang dan pengajaran ini, saya tidak mencela mereka tapi you have to be careful ya. Kadang pengajaran-pengajaran itu semaunya menurut multitafsir dia aja. Saya mau katakan buat Anda, setiap orang punya multitafsir, tapi tolong tafsirannya yang benar. Karena Tuhan Yesus sendiri bilang kalau sampai dia menyesatkan, layak orang itu dikalungi ya, kilangan batu dan ditenggelamkan di laut, di air. Jadi kalau Anda mendengar yang begini, begitu, lurusin kembali. Jangan ikut-ikutan. Kenapa? Karena keselamatan sekarang jadi masing-masing. Anda terima siapapun Anda, yang penting pria atau wanita, selamatlah Anda, for all. Ya. Dan apa yang dilakukan oleh Maria Magdalena, ini menarik. Coba Anda lihat ayat yang pertama. Di situ dikatakan begini, baca sama-sama ayat yang pertama. 1, 2, dan 3. Pada hari pertama, minggu itu. Pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap. Waduh, unsurnya keren banget. Pada hari yang pertama, terus minggu itu, terus pagi-pagi, udah pagi-pagi terus benar. Ya kan? Jadi nggak salah nih, pagi-pagi benar, sangat gitu. Pagi-pagi benar, ketika apa saudara? Hari masih. Nah, ini kita lihat bagaimana motivasi kerinduan seseorang sangat mempengaruhi masa depannya. Jadi kalau Anda pergi ke gereja, you have to have the right motivation. Amin. Motivasi yang benar. Memang belum dapat jodoh. Tapi jangan gini, begitu Anda masuk, jelek semua. Enggak ada tipe gue nih. Pun deh, hancur kiri. Karena motivasinya ingin menemukan jodoh di sini. Sebetulnya bagi Tuhan untuk memberikan jodoh di gereja sangat mudah. But depend on you. Rubah dulu motivasi. Anda lihat di sini bahwa Maria Magdalena punya kerinduan. Halo. Jadi kerinduan kita itu jangan bertabrakan dengan kehendak kita. Kerinduan dulu. Penuhi dulu kerinduan. Apa kerinduan? Mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Mau melayani Tuhan, mau dekat dengan Tuhan. Yang begini sih pantas diberkati. Terus ada pengkhotbah bilang, jangan cari Tuhan, jangan cari berkat. Tapi cari apa lagi? Karena di dalam Tuhan ada berkat. Betul dong. Ya kalau seumur hidupmu Anda nggak dapat jodoh, seumur hidupmu Anda nggak punya pekerjaan, seumur hidupmu Anda nggak dapat keturunan, seumur hidupmu Anda nggak pernah dapat rumah, seumur hidupmu setengah mati hidup. Pertanyaannya sekarang, apa dong itu Yesus fungsinya? Sekarang lagi kenceng tuh yang begitu-begitu. Kayak seolah-olah dia, wah keren bener. Tapi ternyata kalau Anda telusuri hidupnya, hancur. Halo, apa? Hancur. Rumah tangganya lah berantakan. Hidupnya lah selingkuh kanan kiri. Enggak kudus, I must say about this. Oh Pak Yohan kudus. Enggak. Yang kudus itu Tuhan, belajar aja mau jadi kudus. Jadi yang saya mau katakan buat Anda hari ini, yuk
motivasinya harus diperbaiki. Ada seorang pendeta dia khotbah begitu Pak, gitu bagus. Tapi begitu dia turun, ketika persembahan dia nggak beri. Saya kadang-kadang juga aneh juga. Jadi waktu kolektor datang dia kayak Bapak nih, maaf ya Pak. Terus dia jadi saya mau lihat tindakan dia di bawah panggung dong. Halo. Saya mau lihat itu. Ya kalau orang cuma hebat di atas panggung, semua orang juga bisa begitu. Betul nggak? Saya nggak bilang bahwa panggung itu jadi palsu, bukan, enggak. Tapi orangnya gitu. Karena saya duduk hampir sejajar. Terus saya lihat, ya ampun. Saya suka tanya gitu, otak saya suka jalan. Saya bukan menghakimi gitu. Dia pembicara, dia nggak tahu tuh bahwa di tengah-tengah ibadah ada persembahan. Halo. Tapi suka diplesetin, persembahan kita adalah Yesus yang sudah berkorban gitu. Udah capek deh, udah. Kalau sudah kembalikan ke sana, udah nggak bisa dibahas. Udah nggak usah bahas. Itu kan Yesus bilang, hendaklah engkau menjadi pelaku firman. Yesus pernah bilang, enjauhlah daripadaku, hai kau. Penipu, bukan pelaku firman. Maka itu dia nggak suka dengan yang namanya orang-orang Farisi, ahli Taurat. Dia nggak suka. Kenapa? Karena cuma di atas panggung aja. Ya Tuhan, ya Tuhan. Pinggir-pinggir jalan. Tapi dia suka dengan orang-orang yang mau mengasihi Tuhan. Dan harus terlihat dalam hidup. Kalau istri saya cuma bilang kita nggak selingkuh ya Ma. Itu di atas panggung. Begitu di bawah panggung saya selingkuh, kiri, kanan. Kiri. Pertanyaannya, suka nggak dia? Oh dia orang yang enggak. Saya malam-malam bisa ya kan, bisa dicekek. Saudara. Nggak gitu dulu, kenapa napas nggak ada ya. Tuhan kenapa saya nggak bisa napas? Terus Tuhan bilang, Roh Kudus bilang, tangan istri lo goblok dari situ. Dan dia mau saya harus jadi teladan gitu. Iya dong. Kalau saya cuma khotbah ini bisa dipelajari loh. Bisa. As simple as that. Kalau Anda belajar, kasih poin, naik ke atas panggung juga bisa. Bisa. Tapi jadi pelaku firman, kita harus belajar dari Yesus. Amin. Nah, belajarlah untuk to be like Jesus. Jangan to become, but to be like. Kalau to become, Anda menjadi Yesus. Yesus nggak tergantikan. But to be like, menjadi seperti Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Amin. Nah ini yang saya namakan become a favor. Menjadi yang dikenan oleh Tuhan. Kalau Anda dan saya berusaha untuk memuliakan, menyenangkan hati Tuhan, udah deh. Lama-lama predikat itu favor. Wah. Anak saya memang gak usah bikin apa-apa, itu anak saya. Tapi kalau anak saya lagi duduk, tiba-tiba, Papa mau kopi ya? Aduh, hati saya tuh. Hancur-hancur hatiku. Terus saya bangun, oh kamu bisa ya bikin kopi? Bisa lah. Kalau buat Papa, apa sih yang aku gak bisa? Itu. Walaupun saya tahu ada motivasi, saya tahu. Jujur, waktu dia ngomong begitu, aduh, dia senangkan saya dulu. Terus pakai gula sedikit aja ya Pak, jangan banyak-banyak karena nanti kalau kebanyakan Papa terus diabetes, terus Papa nanti di rumah sakit. Aku nggak suka Papa di rumah sakit. Aku mau Papa panjang umur. Aduh senang. Ya, waktu dia bikin terus saya udah siap-siap cari nomor rekening dia gitu. Terus waktu dia bilang ini, Papa mau nasi goreng nggak? Aku bikinnya Pak ya. Aku enak deh bikin nasi goreng. Aku pakai nasi goreng bukan nasi goreng yang putih, nasi goreng merah. Oh ya, ada sekarang ya Kak, nasi goreng merah. Ada.
Kapan Kak? Di mana Kak? Sekarang juga aku bikin. For you my dad, my lovely dad. Kiwir. Dia bikin, saya naik ke atas. Saya ambil handphone, saya turun, saya tungguin. Terus dia kasih, enggak banyak. Terus dia tungguin, makan coba deh Pak. Itu aku bikin juga telurnya kering yang Papa suka. Aduh. Sambil makan saya bilang, nomor rekening kamu masih yang itu. Terus ngapain sih, gak usah. Gitu. Tapi berharap duduk aja sebelah saya. Ini kan sama kayak kita. Senangkan dulu dong hati Tuhan. Jodoh, pekerjaan, di belakang. Itu akan mengikuti. Betul? Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ya? Nah, tanda-tanda orang yang mengalami kebangkitan. Coba Anda lihat ayat 10. Coba. Jadi motivasi benar ya, Pak, Bu, amin. Ya. Biarpun kadang-kadang dingin, AC ya. Malam nih Pak, udah jam 8. Puji Tuhan, kita boleh nikmati ini ya kan. Nanti besok siang jam setengah 12, jam 12. Jakarta lagi panas-panas ya. Jadi kalau dapat ini, haleluya Pak. Kemarin tadi pagi kita keluar siang setengah 12 untuk makan. Begitu panas sih, malah lari ke lift. Tapi begitu sampai di sini, aduh dingin. Aduh enak banget. Ya. Nah di situ Tuhan bilang mengucap syukur. Itu panas baik buat kesehatan kita. Seperti ini juga adem. Amin. Tapi jangan menghasilkan tidur. Jangan hasilkan itu ya. Kalau firman jangan terus. Ya, hati-hati ya. Yuk, baca ayat yang ke-10. 1, 2, dan 3. Nah, kebangkitan itu menjadi satu turning point buat saya dan Anda menjadi saksi-saksinya Tuhan. Karena pergilah ke rumah. Amin. Rumah atau Yerusalem adalah tempat pertama yang harus direpresentasikan menjadi tempat di mana kita dilihat orang. Ini penggemar berat. Nah, kita tanya dulu, bener nggak? Nah, ngangguknya kencengan dikit, ya kan? Kenapa demikian Pak? Ya begitulah Bu. Kadang-kadang emosi harus ditahan-tahan. Tarik napas panjang. Supaya apa? Nggak kehabisan napas. Supaya apa? Nggak dirawat ke rumah sakit. Amin. Dan saya harus mengatakan kebenaran. Bukan kesombongan. Tidak pernah dirawat, digotong, dan masuk rumah sakit. Enggak benar. Itu kan kehebatan dia. Jadi tiap kali saya saya mau difoto dulu. Ayo. Sekali lagi. Supaya nanti di media sosial saya bagus. Kemarin saya lagi miring. Rambut saya naik gitu ya. Terus dari samping saya gitu. Kan kok gini kan enak ya Bu ya. Itu yang bagus ya. Terus pakai caption gitu ya Bu ya. Pendeta yang ganteng kan enak gitu ya. Terus pulang ke rumah menyatakan tentang ini loh aku. Supaya dilihat oleh siapa? Orang-orang terdekat. Jadi berkat buat orang-orang terdekat. Capek hidup tuh dalam kemunafikan capek Bu. Pak, benar ya? Aduh aku difoto lagi. Kemurahan Tuhan. Udah? Ada lagi? Aduh luar biasa nih. Anaknya? Oh ya kamu boleh ambil yang banyak. Pak, Bu, jadilah saksi Tuhan. Kalau saya di rumah juga ngomong gini. Ya, iya sayang. Anak saya dua-dua lagi di Singapura. Nonton. And I see your face. Tereret. Aduh Bapak itu banget bayarin. 1 sen gak keluar uang. Kenapa? Ada aja tuh burung gagak. Kakak adik dibayarin hotel tuh saya. Mereka bilang, iya Papa ajarin kita seperti itu biar kita jadi anak-anak Tuhan. Ke Jepang kemarin free.
nggak keluar 1 sen. Makan, hotel, belanja, ya tiket, enak ya enak. Tapi harus jadi saksi dulu. Saya bilang sama anak-anak saya, kalau pesta, itu pesta anak Tuhan tuh, nggak ada yang sampai jam 2 pagi, jam 3, nggak ada. Betul nggak? Karena malam tuh miliknya iblis. Mudah pulang. Terus dia bilang, Papa, Ma, karena acara dimulai jam 12, setan itu, saya bilang setan. Tapi kan zaman sekarang beda sama zaman papa mama dulu jadul. Enggak sama, udah sama. Tapi gimana dia mulai jam 12, oke, kau datang jam 9, 10, ketemu dia di rumahnya, cipika-cipiki, kasih kado, udah pulang. Tapi acaranya, berarti kedagingan. Tapi Pak, udahlah terserah. Coba aku mau tanya, pernah nggak Papa pulang malam selain dengan mama kamu? Dia ngitung-ngitung, anak kan? Nggak pernah. Nah udah, kecuali kalau pelayanan ya. Jadi kita harus jadi teladan dulu, gitu. Saksi yang benar. Nah kita akan lihat nanti. Kalau soal godaan Pak ya Bu, aduh banyak banget. Kadang saya udah berhenti minum, ada aja tuh orang, Pak dikit Pak, penghormatan sama siapa loh? Ya kan? Ya Pak, itu apa namanya basah-basahin itu Pak kerongkongan, udah basah kerongkongan gua. Ya kan? Firman udah bertahun-tahun, puluhan tahun gitu loh. Terus masuk lagi yang begitu. Saya nggak bilang atau apa namanya mendiskreditkan minuman itu, cuman bagi saya udah nggak pantas, nggak layak. Jadi teman-teman selebriti saya, artis ya, bintang film ya, foto model atau siapapun mereka, lihat juga, rupanya ada yang lihat. Tuh. Jadi sekarang nih Pak, anak-anak Tuhan itu lebih hebat daripada artis, selebriti, bintang film. Benar nggak nih omongannya? Benar nggak? Ini benar nggak nih omongan? Ini benar nggak? Gue udah nggak minum lagi, darah Yesus. Ternyata malam berdarah-darah karena minum. Berdarah-darah karena minum. Orang bilang udah, kalau wine, ya namanya wine kan, Alkitab juga catat itu. Oke lah, tapi juga ada istri saya nggak bikin. Kalau bapak ibu datang ke rumah saya punya puluhan botol wine. Bapak datang free saya sediakan, tapi jangan bawa pulang ya, satu aja. Dan teman-teman saya kalau minum lah. Saya punya teman, ya, dia pemilik bir besar di Indonesia, Jakarta. Itu tiap bulan kasih bir. Kalau kasih birnya tuh nggak tanggung-tanggung, nggak segelas, 2 gelas, 2 kis gitu. Jadi umpamanya bir hitam, bir putih, terus ada bir yang baru bisa 3 kis. Terus selama 3 bulan, 6 bulan dia lihat kok Pak Johan nggak minta ya. 6 bulan dia telepon, Pak birnya udah habis, belum, masih utuh nih, 1 pun juga belum dia habis. Kenapa Pak? Masih alasannya, iya habis nggak ada yang minum dan kulkas penuh semua, jadi saya taruh di situ. Oh besok pagi dia beliin kulkas buat saya. Besok saya kalau ditanya lagi, Pak belum minum, iya kenapa Pak? Terus saya bilang rumah sempit, biar dia beli rumah buat saya. Sampai hari ini. Jadi teman-teman saya, Pak kalau Natal, Tahun Baru, Sincia, bawa aja. Bawa. Kenapa? Ya memang gak doyan sih. Munafik, enggak juga sih, buktinya di belakang mereka, di depan mereka saya gak bikin. Nah ini harus menjadi satu panutan di dalam kehidupan Anda dan saya, itu Kristus ya. Bahwa harus menjadi yang pertama, saksi Tuhan. Ini kalau 1 orang di sini jadi saksi Tuhan di keluarga, ini hari Minggu bos, penuh tambah bangku. Hitung aja ada berapa yang datang. Pulang ya, terus 1 orang aja dari besok bawa jiwa 1 orang aja, hari Minggu penuh, sampai berdiri. Nanti saya akan telepon teman saya tuh yang punya ini, tolong kasih ruangan lagi sebelah kiri atau sebelah kanan. Kalau dia tanya siapa yang meminta, saya akan bilang Tuhan Yesus yang memintanya. Ya saya cuma dengar kabar aja bahwa akan masuk gereja-gereja yang besar di sini ya saudara. Dan saya dengar ada yang berikut gitu ya, bukan hanya di atas tapi juga ada 1 lagi tempat. Jadi
Kalau kita jadi saksi, kita nggak kehilangan muka Pak, Bu. Tetap. Ada teman saya nih gereja-gereja besar, pada saat mereka bangun gerejanya, mereka bilang, Pak, ada gereja mega church di kiri dan giant church sebelah kanan. Saya bilang namanya itu, gereja giant, nama gereja mega. Enggak Pak, namanya ini. Terus Bapak nanti tolong ya Pak, Bapak yang khotbah, Bapak 4, saya 2. Gereja besar ya, tapi kalau besar sama yang ini. Ya. Terus waktu saya datang, saya turun dari pesawat, terus dia bilang saya, Pak, Bapak jangan 4 ya, Bapak 5. Kenapa? Karena gereja mega church itu sedang open, grand opening untuk yang 6.000 orang. Terus saya bilang, kenapa? Gitu. Ya Pak, saya nggak siap. Kenapa nggak siap? Aduh Pak, sebenarnya saya gemeter. Kenapa gemeter? Yang juga beri masukan buat saya untuk bangun gereja di mall itu, ya saya juga yang beri masukan. Waktu dia bilang, Pak boleh nggak saya bangun? Boleh emang kenapa, tapi doa dulu, tanya sama istri, tanya sama orang tua, doa lagi, kumpulkan koordinator, terus tanya jemaat, bikin kuis, gitu, apakah mereka suka? Makin suka Pak, suka. Biayanya ada nggak? Ada, siapa? Oke, bikin. Dan waktu dia tanya, apa alasan Bapak? Saya ada di sini Pak, ini gereja mega, ini gereja giant, gampang, kayak restoran aja. Kamu bikin restoran di hutan, nggak ada yang datang. Halo? Bener nggak? Di hutan, tengah-tengah hutan, nggak ada yang datang. Tapi kalau kau bikin restoran, di sebelahnya ada giant restoran, di sebelahnya ada mega restoran, dan kau di tengah-tengahnya, pada saat mereka penuh, nggak muat, mereka datang ke restoran. Dan yang di kiri kanan, dia boleh giant dan mega, tapi kalau kau urus makanan dengan baik, karyawannya dengan baik, penyediaannya juga, servisnya dengan baik, ini akan ketarik ke sini. Dan itu yang terjadi sekarang. Gerejanya jadi puluhan ribu. Salah satu gereja dengan percepatan pertumbuhan yang luar biasa. Anda tahu gereja apa, tapi saya nggak mau kasih tahu. Yang saya tahu cuman kalau hari ini namanya Infinity Church. Identity Church. Ya. Bukan gereja yang lain. We are not talking about other church. Tapi NIC. Ya, New Identity Church. Beri tepuk tangan buat gerejamu. Ya. Jadi yang pertama harus jadi saksi. Nah orang jadi saksi tandanya 2. Tahu nggak apa? Yang pertama apa? Berubah. Halo. Orang tua akan datang ke gerejamu. Dia lihat kau berubah. Dulu kalau mama, ada orang punya orang tua, tolong ambilin air panas. Gitu. Terus kita bilang, ambil aja sendiri. Kalau saya yang ambil, saya siram kamu. Aduh. Tapi kalau baru dia, nah apa Ma? Minta tolong boleh? Air panas. Ini Ma, hatinya. Terus dia ngomong sama yang lain. Anak gua Ma itu. Wow sama orang tua. Gua doa tiap hari Tuhan. Biar dia hidup kekal selamanya dah. Teman-temannya pasti akan menghampiri. Saya punya banyak teman. Betul Ma? Nah, kalau saya cerita di sini ya. Kenapa kita diberkati? Karena saya punya juga networking yang bagus. Jadi kalau istri saya kemarin ulang tahun, penuh. Kenapa? Iya networkingnya bagus. Telepon, saya ulang tahun ya, datang. Karena dia tahu apa, pasti nggak bayar. Gratis, satu. Kedua makanannya enak. Terus yang ketiga, bagaimana dia nggak datang? Istri saya dalam kehidupan sehari-hari juga tolong mereka. Lagi meregang nyawa, istri saya panggilin ambulans, bawa dia ke rumah sakit. Ada yang sakit, istri saya ambil botol oksigen, ya, tabung oksigen, kirim ke dia yang bayar. Ada masalah dengan suami istri, telepon jam 1:30 pagi, ribut, istrinya dipukul sampai bengkak. Teleponnya bukannya polisi, istri saya. Ibu, saya lagi fly to the moon. Dia pakai speaker lagi, dia sengaja supaya saya dengar.
Saya pikir lagi di kerajaan neraka lagi ribut gitu loh. Ibu saya dipukul. Istri saya enggak, iya bu doa, enggak. Dia bukan tipikal itu. Siapa yang pukul? Jadi waktu dia bentak itu saya yang bangun. Siapa mau pukul siapa? Ini. Suami saya bu, ibu datang ke sini bu. Saya dikejar sama suami saya bu. Langsung. Pak bangun. Saya bilang ngapain ma? Nah ya bangun. Ya. Kita hadapin mereka berdua. Kan urusan lu. Kenapa harus bawa gue kan? Nanti lo hadapin suaminya. Lu kok jadi begitu? Benar? Datang ke situ. Naik taksi. Gitu nyampe di apartemen lagi naik. Sampai bener. Istrinya gak dipukul. Oh dia langsung. Kok? Jangan beraninya sama perempuan. Kalau berani tuh lawan laki gue. Kok jadi ke situ sih mah? Saya bilang, hah mah aduh. Nih laki gue bawa. Aduh Tuhan Yesus. Mana itu si engkau dedek lagi Tuhan. Dunia hitam lagi semua. Kan berarti dia kungfu atau apa gitu. Taekwondo. Jadi dia liatin saya tuh saya bilang, kok ya. Memberkati ya kok. Gitu. Ya dong dia ngamuk ke saya belum tentu menang. Pak ngomong pak. Iya pelan-pelan dong. Aduh. Saya deketin kok. Ya, tapi akhirnya saya kenceng juga. Kalau mau berani kok ya jangan lawan perempuan. Pukul tembok kok. Saya nggak mau lawan saya kan. Oh tembok dipukul. Terus dia bilang, iya. Ampun pak. Jangan kok. Sampai ke situ. Kalau istri dokter gitu mau pergi ke dokter untuk apa? Pecah pembuluh darah. Ini yang datang. Diantar ke dokternya. Saya sebutlah dokter Terawan. Dia yang bawa. Iya, dia sama dokter Terawan selalu gitu. Pak dokter, lewatin itu, apa namanya itu, prosedur. Tahu-tahu di depan aja. Dok, jadi ini papa saya, punya saudara, punya kakak, temennya dia, punya adik. Nah ini kita saudara. Langsung dokter Terawan, iya Bu Pendeta, iya. 3-4 kali begitu. Kalau ini keponakan saya, punya ibu tuh punya, iya. Pernah 1 kali begitu. Dok, iya semua saudaranya Ibu Pendeta. Udah saudaranya Ibu Pendeta. Jadi ada cerita. Kadang orang didatangin oleh debt collector. Yang maju siapa Pak? Ini. Siapa di situ? Wah ternyata ada yalah grup lah, ada suku lah. Mana itu orang? Langsung. Bung. Wah, Anda udah tahu ya kalau panggil Bung. Bung. Ali dari mana? Sebut ya gini. Oh iya. Ibu siapa ibu? Oh kita pun kakak ini. Oh ibu. Shalom. Jadi. Ternyata debt collector juga banyak Kristen. Oh ibu. Ibu siapa? Saya ibu. Ibu pendeta kak. Oh ibu pendeta mohon ampun, mohon maaf. Ada juga perkara dituntut pengacara. Ya kan? Terus mau diperkarakan. Udah mau dipenjarakan. Istri saya yang bawa dia ke seorang pengacara terkenal, sahabat kita. Akhirnya dipanggil itu orang dan damai di situ. Ada juga perkara mobil, penipuan, segala macam. Jadi kalau dia telepon, besok saya ulang tahun, siap semua. Oh enggak besok enggak diantar lagi. Jadi kalau dia pecah pembuluh darah dia begini terus gitu. Jadi harus berubah. Amin saudara. Jadi seorang pesaksi itu adalah orang-orang yang hidupnya berubah. Dan yang kedua terakhir, saya nggak akan teruskan karena sudah minus 1 menit ya, itu menit 1 menit. Saya tahu Bapak nggak enak hati ya, kasih begini ya, enggak. Saya lihat situ-situ ramah, saya senang. Itu di gereja lain, aduh, saya nggak tahu dia dari atas. Rupanya dia udah hentikan saya. Saya nggak tahu, emang saya nggak lihat jauh. Dia bisa turun ke bawah loh Pak, terus dia gini-gini saya gitu. Saya mau bilang besok gue gak mau lagi datang gereja lo lah. Pakai begini. Itu setengah sampai body begini. Yang kedua, bertobat. Amin. Bertobat. Jadi kata bertobat adalah berhenti melakukan dosa. Sampai di situ Pak. Enggak, sekarang melakukan yang baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya lihat wajah-wajah masih seger kan. Kalau saya tambahin 10 menit pasti wajah-wajah udah gak enak hati.
Amin. Selamat Paskah, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ayo kita tunduk kepala, kita doa. Kami bersyukur bahwa Paskah kebangkitan itu selalu membawa yang indah bagi kami. Kau menyediakan tempat bagi kami. Engkau memberikan keselamatan bagi kami. Engkau memberikan kehidupan kekal bagi kami. Apalagi yang kami dapatkan? Segalanya dari kematian. Kemenangan kami adalah kematian. Dan sebaliknya kematianmu adalah jalan menuju kemenangan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati New Identity Church. Berkati gembala, istri, anak, dan juga seluruh koordinator pelayan Tuhan. Dan seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Siapa saja yang hadir di sini Engkau berkati. Engkau buka jalan buat mereka, sembuhkan yang sakit. Biar Engkau angkat segala bentuk persoalan, masalah, problema, kesulitan. Karena kami tahu Engkau adalah pakar dalam segala sesuatu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua telah diberkati. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.